Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, tidak lupa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan barokah rahmah kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, tadarus kita. Insya Allah ibadah amaliyah kita menjadikan bekal kita nanti sowan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dengan keikhlasan kita ini, maka ibadah kita ini menjadikan betul-betul bekal. Jangan sampai amaliyah kita itu seperti sesuatu yang muspro, yang sia-sia karena sebab ketidakikhlasan. Sehingga setiap kesempatan kami selalu mengingatkan kepada jamaah pengajian, terutama yang sudah lama, untuk selalu meningkatkan derajat kita dalam hal keikhlasan. Jadi ketika kita beribadah, itu semuanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, termasuk tindakan kita apapun, kalau semuanya karena Allah, misalnya kita melaksanakan sesuatu amalan, itu karena memang Allah memerintahkan. Ketika kita meninggalkan suatu perkara karena memang Allah lah yang melarang, maka apapun yang terjadi itu tidak ada masalah. Misalnya kita menolong seseorang, kalau tujuan kita itu berbuat kebaikan itu misalnya semata-mata karena menolong saja, atau karena orang kepenak dengan yang kita tolong, atau bahkan yang lebih tidak mengenakan itu misalnya mengharapkan imbal balik dari yang diberi. Maka yang kita terima itu belum tentu apa yang kita inginkan atau idam-idamkan. Karena apa? Karena tujuannya kepada manusia. Tapi kalau kita ini melaksanakan kebaikan, ya, itu karena perintah Allah, maka orang yang kita baiki itu apakah balas baik atau tidak, itu bukan urusan kita. Karena apa? Karena kita melakukan kebaikan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mbah dhewe itu balas apik atau enggak, tidak ada urusan kita. Ya. Karena itu sifatnya hanya hablum minana saja, hubungan dengan manusia, dan itu urusan dia yang yang kita bantu misalnya. Adapun kita membantu itu karena betul-betul melaksanakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala kalau kita betul-betul karena Allah itu tadi. Sehingga kalau sudah seperti itu pahala itu sudah tidak bernilai, istilahnya sudah tidak ternilai lagi gitu. Saking tingginya penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ridho Allah. Maka kalau Allah itu ridho, itu sudah enak. Ibaratnya beginilah, kalau ada anak kita perintah itu tidak mau mengerjakan, maka kita sebagai orang tua itu harus memberi itu yo memeng, karena anaknya itu ngeyel. Ada anak yang diperintah mau, tapi hitung-hitungan. Aku gelem di kongkon itu dia masih, aku diupahi piro Pak, misalnya begitu. Lan jaluke piro 5.000, akhirnya kita memberi ya 5.000. Tapi ketika ada seorang anak itu kita perintah itu ora kokian babi bu, langsung sendika dawuh berangkat. Orang ngarani opah, orang apa men ngerti dikongkon menyang. Nek dilarang ya terus menghindar. Aja ngono le. Dia tidak mengerjakan. Tolong iki dianu langsung menyang. Dia tidak memperhitungkan apapun,
Yang penting karena dia melaksanakan perintah kita. Maka kita sebagai orang tua akan memberikan yang lebih. Karena apa? Karena kita ridho, kita seneng ya dengan anak itu. Nah, itu gambaran saja bahwa Allah itu ketika apa yang kita lakukan itu betul-betul karena karena perintah Allah, maka insya Allah Allah akan ridho, dan ridho Allah itu akan bernilai lebih dari pahala yang kita yang kita ngen-ngen gitu. Kalau misalnya kita seperti misalnya begini, sekalian saya mengingatkan untuk meningkatkan lagi jamaah kita. Satu hadis yang diriwayatkan dalam kitab Bukhari, man sholal ngisa'a, barang siapa yang mengerjakan sholat ngisa fi jamaatin, dalam keadaan jamaah, faka'an nama qoma nisfa lailatin, maka dia seperti mengerjakan sholat setengah malam. Sholat ngisa berjamaah. Jadi tadi itu sholat ngisa berjamaah itu kita itu seperti sudah mengerjakan sholat setengah malam. Bayangkan sholat setengah malam, kira-kira kita ini ada yang sudah pernah melakukan belum? Jam itu tekan jam rolas, jam rolas tekan jam papat itu non-stop, kira-kira kuat nggak? Tarwah ini rada dawa ya. Nah, ini ternyata fadilahnya bisa kita dapatkan, yaitu dengan sholat isya berjamaah. Waman sholat subaha, dan barang siapa yang mengerjakan sholat subuh fi jamaatin, dalam keadaan berjamaah, faka'an nama sholat lailatan kullahu, dia seperti melaksanakan sholat semalam suntuk. Sholat jamaah subuh, sholat subuh berjamaah. Sholatnya hanya 2 rakaat, tapi berjamaah di masjid. Insya Allah pahalanya luar biasa. Dan itu kan hitung-hitungan. Dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang memang belum begitu tertarik. Bagi yang sudah menikmati nikmatnya sholat berjamaah dan sebagainya, itu sudah bukan itu lagi, tapi lebih nilainya itu, yaitu mencari ridha Allah. Dan sholat itu adalah sebuah kenikmatan. Jadi nek adewi itu misalnya iso sholat itu wes nikmat yang luar biasa loh. Itu kalau kita ini bisa mengerjakan sholat, apalagi berjamaah, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Maka alhamdulillah kenikmatan ini kalau kita syukuri maka akan ditambah. Termasuk nilai ibadah itu tadi. Jadi tidak hanya sekedar seperti sholat semalam suntuk. Kalau kita sudah betul-betul sendiko dawa Allah, maka lebih dari itu. Sama seperti sholat jamaah itu kan sebenarnya semakin banyak itu semakin baik, Pak. Hadisnya di Bukhari juga sama. Bagaimana keutamaan sholat dua orang lebih baik dari 1, 3 lebih baik dari 2. Jadi memang kita ini ya meningkatkanlah tujuan dari ibadah kita.